Oke, nah setelah itu akhirnya setelah kita beli makanan, kita pulang lagi gitu kan. Udah, kita makan gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba ya udahlah ya selesai makan, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia pamitan. Dia aku pamit, terus dia langsung bilang aku seneng banget deh ketemu sama Ade hari ini. Katanya gitu. Ya ampun, kata Itu yang ngomong Pasya ya Allah. Tapi aku ya iyalah yang diomongin begitu secantik ya Allah nggak juga kan teh. Maksudnya udahlah ya, tiba-tiba dia pulang, dia sampai ke Bogor, terus dia pamitan, terus akhirnya pas udah sampai rumah dia telepon. Terus? Halo Dek, lagi ngapain? Udah mau bobo belum? Mas udah nyampe nih, katanya gitu. Dulu panggilnya Mas sama Ade. Terus akhirnya aku bilang, iya masih mau tidur, tapi aku besok mau terbang. Kata aku tuh gitu kan, ada flight pagi. Oh gitu ya udah deh, Ade sama istirahat. Mas seneng banget deh ketemu sama Ade hari ini gitu. Terus dia bilang, yaudah Ade istirahat, ntar kita telepon-teleponan lagi ya. Tapi dia tuh jadi kayak intens gitu loh. Dan itu jadi terus tiap hari. Terus dia yang paling Sampai nanyain udah makan belum? Iya. Udah Iya. mandi belum? Iya. Udah bobo belum? Pokoknya tiap hari tuh seperti itu teh. Terus tiba-tiba suatu hari kan aku terbang. Terus dia tanya, Dek kamu terbang kemana? Oh Mas aku terbangnya 4 hari waktu itu kan. Aku harus ke Australia. Kata aku gitu. Oh yaudah deh nanti Ade pulang boleh nggak Mas jemput? Katanya gitu kan. Oh jemput. Aduh aku masih malu-malu juga takutnya orang lihat kan. Karena kan kalau dijemput kan Tapi pada saat posisi itu pas Mas Pasya deketin Adel punya pacar nggak sih? iya. Sebenarnya aku tuh lagi deket sama orang gitu kan. Oh gitu. Iya, nggak mungkin orang secantik Adel ya, nggak ada yang deketin, nggak mungkin, aku nggak percaya. Iya, jadi aku tuh lagi deket sama orang. Ya aku tuh kayak gimana ya? Tapi sebenarnya kan kalau perempuan kan boleh memilih teh mana yang terbaik. Iya gitu benar kan. dong. Selama janur kuning belum melengkung, Del, ya. Namanya perempuan, kita berhak menentukan mana masa depan kita. Iya. Kita tuh memilih mana yang Jadi, terbaik. Pas udah kita intens komunikasi sama Mas Pasya, terus ngajak ketemuan gitu kan. Terus Mas Pasya itu apa ya, cepet banget gitu loh teh, kayak ngejemput aku, terus dia juga ketemuin aku sama orang tuanya, sama keluarganya, dan keluarganya Karena juga welcome. langsung dibuktikan, Langsung, diperlihatkan Teh, sama karena- Pasya niat keseriusan. Nah, Mas Pasya, keseriusannya ya. itu aku ditemuin sama keluarganya. Nah, setelah itu kita udah sering ketemu sama keluarganya, dan keluarganya tuh kayaknya, wah udah deh ini nih kayaknya nih jodohnya Pasya udah gitu kan. gitu ya. Oh ini Pasya, kata papanya, ini Pasya udah punya rumah nih, berarti ini calonnya nih yang baru. Ngomongnya kayak gitu teh. Jadi aku pas ketemu tuh cuman ketawa-ketawa aja, karena kan aku juga punya, aku kayak aku tuh masih punya pacar, masih punya orang yang dekat sama aku lah. Yang itu belum dilepas bener nih. Nah udah, akhirnya setelah itu yang paling signifikan kalau sama keluarganya Mas Pasya itu kan sebenarnya gampang ya, karena orangnya welcome banget gitu kan. Terus akhirnya Mas Pasya kayak memutuskan gitu, Dek, aku mau ketemu sama orang tua kamu. Iyalah. Gitulah. Laki-laki manapun yang ada di posisi Mas Pasya udah deketin wanita secantik Adel, sebaik Adel, nggak mungkin ngelepas lagi, harus langsung ini Nah diresmikan. itu, jadi akhirnya ketemu sama orang tuanya Adel, sama mami, sama kakak. Nah kakak aku tuh dulu awalnya sempet yang, duh janganlah sama Pasya, Abedi. gitu. Abedi, Iya. janganlah, nggak usah gitu loh. Pasya banyak ceweknya katanya gitu. Nanti adik gue diapa-apain lagi gitu kan. Terus kata aku enggak kok, baik kata aku tuh gitu kan. Terus kalau sama mami, ya mami tanya dulu awalnya, karena kan takutnya Mas Pasya kan pernah gagal gitu kan. Namanya orang tua pasti lah ya. Karena dulu image-nya Mas Pasya itu kan temperamen atau apalah gitu lah ya. Pokoknya banyak negatifnya gitu Ya, kan. ternyata setelah dijalanin semuanya kan Alhamdulillah sampai sekarang aku clear aja, terus happy, bahagia, terus juga apa ya, maksudnya anak-anak udah banyak gitu kan, walaupun ada sedikit godaan-godaan itu pasti ada ya setiap keluarga. itu mah kerikil-kerikil kecil lah nah Del itu. ya. Yang penting sih aku berpikiran karena Mas Pasya itu aku lihat maksudnya dia perhatian, dia juga semuanya Dia tipe ayah dan suami yang sangat bertanggung jawab. bertanggung jawab gitu loh Sangat, teh. Jadi aku sangat, kayak ngerasa kalau ada masalah-masalah kecil udahlah, aku nggak usah pikirin hal itu menjadi besar gitu loh, karena aku tahu cara menghandle Mas Pasya. Iya. Karena aku dulu waktu pertama kenal sama dia pernah lah ribut besar gitu-gitu.
Tapi aku tahu, aku sebagai perempuan jadi kayak aku tuh ngerti, aku tuh nggak boleh kayak begitu tuh. Aku tuh nggak boleh ngelawan dia, misalnya. Aku tuh kalau misalnya dia marah lebih baik aku diem dulu gitu loh. Dan yang paling aku senengnya dari Mas Pasya itu, aku tuh lebih seneng nyelesain masalah itu pada saat itu juga gitu loh, Teh. Jangan panjang gitu kan. Nah itulah akhirnya ya yang tadi lagi balik lagi Teh ke mami aku, terus mami aku tanyain kenapa dulu Mas Pasya bisa pisah gitu kan, karena takut juga nih aku nikahin anak aku mungkin nanti bisa terjadi lagi hal seperti itu kayak gitu kan. Akhirnya mami aku memutuskan untuk tanya sama Mas Pasya kenapa alasannya. Ya sebenarnya dulu dia nggak mau berpisah lah Teh, maksudnya tadinya mau memperbaiki atau gimana lah, karena kan sudah melihat udah punya anak gitu kan. Tapi kan dulu juga maksudnya Mas Pasya itu sebenarnya nggak mau pisah lah, pengen memperbaiki ya, cuman kan mungkin Tuhan berkata lain, mungkin memang harus berpisah gitu kan. Terus dari situ akhirnya tadi kan udah enggak ketemu sama mami dulu yang udah sama papi. Kalau papi kan orangnya ya sudah, kamu gimana anaknya, gimana kalau yang penting kamu bahagia, jangan kamu nanti sakit hati. Nanti kan aku sebagai orang tua ya, aku cuma bisa memberikan yang terbaik sampai segini aja. Kalau kamu udah punya suami gitu kan. Kalau mami aku tuh tipe orang yang galak kan Teh, jadi nanya-nanya tuh memang frontal lah ya. Tapi aku nggak karena namanya orang tua apalagi ibu itu pasti sayang banget sama anak. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Tapi caranya mungkin berbeda-beda. Kalau mami itu lebih frontal, kelihatan ya, lebih dikeluarin gitu kan. Aku lihat mami tipenya sama kayak aku. Dan akhirnya sama ya. Sama, maminya Adel tuh tipenya sama kayak Teteh kan. Kalau nggak bisa mendem apapun. Jadi kalau misalkan dibilang B, kalau nggak enak bilang nggak enak. Oke, ya kan? Benar. Nah, jadi Teh udah setelah bilang sama mami udah bilang oke, tapi mami memberikan kayak jangan, yang penting kau bisa ngejaga anak aku, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Aku nggak mau kalau kamu ngapa-ngapain anak aku lah. Pokoknya mah yang penting anak aku bahagia, ya udah aku setuju. Akhirnya semuanya keluarga aku setuju, keluarga Mas Pasya setuju. Akhirnya waktu itu aku terbang kemana, dia jemput, terus dia ngajak aku Teh pergi ke pulau. Iya, dia sewa ferry Teh. Kapal ferry. Terus di kapal ferry, terus dia kasihin aku cincin. Dilamar di situ. Di pulau apa tuh Del? Tunggu aku lupa, yang pasti Pulau Seribu. Tapi yang sananya lah apa gitu kan, naik kapal ferry itu kan di daerah Pulau Seribu situ. Iya. Terus aku sana, terus aku dikasih cincin, katanya katanya aku mau dikasih kamu, mau serius insyaallah katanya gitu. Adel inget nggak jarak dari kenal ke pas Adel dilamar sampai nikah itu berapa lama? 6 bulan. Aduh sebentar banget. Sebentar banget Teteh. 6 bulan. 6 bulan Mas Pasya memutuskan untuk nikah sama aku tuh cepet banget gitu. Cepet banget. Cuman aku sebelumnya menanya dulu sama Mas Pasya, kenapa Mas mau cepet-cepet nikah gitu. Oh, Saka tuh. Kau mau memutuskan nikah sama aku gitu kan? Ya katanya tadinya dia nggak punya niat sama sekali untuk nikah Teh. Jadi kayak udahlah, aku tuh udah gagal, aku tuh udah punya anak 3, udah aku tinggal ngurusin anak-anak, tadinya seperti itu. Cuman mungkin dia tuh kayak melihat sosok mungkin ketemu sama aku, dan dia tuh mungkin kayak memproteksi diri lah. Mungkin kalau misalnya dia nggak nikah sama aku, pasti dia akan kemana-mana. Mungkin benar. Ya mungkin dia jadi nakal kemana-mana lah gitu. Pacaran sama inilah penjahit itu gitu. Maksudnya tapi dari pas deket sama Mas Pasya jarak 6 bulan itu Adel deket sama anak-anak? Jadi yang memang deket sama aku tuh Sakinah. Oh, Sakinah. Jadi Sakinah memang selalu dibawa-bawa. Jadi kalau ayahnya kemana, waktu itu Mas Pasya ke konser, kemana tuh selalu diajak cuma Sakinah. Nah akhirnya alhamdulillah sampai sekarang deket ya. Sampai sekarang deket, dan semua juga sekarang alhamdulillah anak-anak yang lain juga udah deket. Jadi aku udah kayak seneng aja sih, anak-anak udah bisa menerima aku gitu dengan baik. Tanggal berapa tuh, ingat nggak deh waktu dilamar? Dilamarnya itu pada tanggal ulang tahunnya Mas Pasya, November. Oh, pas ulang tahun Mas Pasya. Terus nikah? Nikah aku 27 Maret. 27 Maret. Nggak lama ya dari dilamar itu? Nggak lama Teh. Jadi emang prosesnya cepet banget. Tapi sempat bikin lagu berdua. Ya itu kan bikin sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah. Pas itu lagu untuk pas nikah ya? Iya. Jadi kayak buat souvenir gitu sih. Luar biasa. Kan biar hemat juga ya Teh. Tapi Mas Pasya tuh emang ya Iya, jadi dia ciptain lagu gitu kan. Dan yang paling spesial lagi, Mas Pasya tuh tidak pernah
tidak pernah memperkenalkan pasangannya teh ke keluarganya kalau dia tidak serius ke gitu. publik, terus juga ke ungu ya. Iya. Jadi waktu itu, jadi aku tuh ketahuan pertama kali sama wartawan tuh waktu aku diajak ke dia rekaman. Jadi aku tuh dikenalin sama anak ungu, terus aku dikenalin gitu. Berarti ini adalah katanya kata Mas Pasi ini adalah salah satu pembuktian aku kalau aku tuh serius gitu. Biasa aja. Dan akhirnya mempunyai 4 anak ya Teh. Iya, sampai Ya. sekarang ada tahun ini berapa tahun? Aku udah mau masuk ke 9 tahun. 9 tahun dan sudah ada 4 anak dari Adel, jadi semuanya anaknya 7 totalnya. 7, luar Jadi kalau foto biasa. tuh rame, yang satu kesini deh. Tapi seru lah ya. Luar biasa. Dan aku tuh ya kagum sama Mas Pasya, kagum sama Adel. Mas Pasya itu sosok benar-benar suami yang sangat romantis, ayah dan suami yang sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah Teteh Ya, seperti itu. ya. Terus Adel pun sosok istri yang sangat sabar dan tidak gampang terpancing dengan Terpengaruhi ya, terpengaruh Hai. terpengaruh sama hal-hal yang Iya, kalau aku teh kerikil-kerikil kecil yang ada di luar sana itu Adel tuh nggak gampang terpengaruh. Jadi omongan di luar mau apapun itu, yang penting buat Adel apa yang Adel rasakan, betul. apa yang Adel sekarang sedang rasakan gitu ya. Iya. Adel hidup sama Mas Pasya, Adel percaya sama Mas Mas Pasya. Tasya, Nah, gitu. Aku sih intinya seperti itu aja, kita saling percaya karena kita nggak mau lah ada masalah-masalah Ini jadi- kecil, masalah kecil jadi masalah besar Ya. seperti itu. Walaupun mungkin ada masalah yang lebih besar, aku selalu bisa menjadi apa ya? Aku selalu kalmin diri aku lah supaya udahlah aku berpikir positif aja, pokoknya baik gitu loh. Karena kita, Ya. kita juga niatnya menikah karena Allah, itu aja sih Teh. Iya, subhanallah, senang banget. Padahal Adel ini usianya masih kecil, muda, masih cukup muda. Adel berapa sekarang sih? Aku sekarang udah 30 Teh. 30. Dulu aku nikah umur 22 tahun. Sama sih, aku juga nikah umur 22, tapi Adel langsung punya anak. Dia langsung karena anak terus nih Teh. 4. Sampai 4 gitu. Sekarang usia 30, tapi ya Kak, menurut aku di usia Adel segini, Adel tuh udah sungguh sangat dewasa gitu ya. Alhamdulillah Dalam kan menyikapi belajar gitu kan, karena aku rumah juga tangga. mungkin karena dulu aku masih kecil udah kerja, jadi aku tuh kayak udah tahu dunia kerja itu seperti apa, jadi aku sudah merasa kayaknya aku udah ngerti lah gitu kan. Jadi aku tuh selalu berpikiran positif aja sih, dan sekarang tuh aku selalu mensupport suami lah, mensupport apa aja yang dia mau, apa yang Iya. dia lakukan selama itu baik gitu kan, dan Iya. positif. Dan alhamdulillah sekarang dengan Mas Pasya menjadi wakil wali kota Palu lebih terarah, dan kita juga jadi tahu kalau zaman dulu kan dia waktu jadi penyanyi, Iya. kita kan keluar kota terus, jadi hampir cuman sebulan itu cuma Kalau berapa sekarang hari. kan ibu Nah, selalu mendampingi. selalu mendampingi, terus juga Iya. lebih terarah jadwalnya, kita lebih tahu, jadi kita lebih enak sih. Dan sekarang saling support ya dua-duanya. Adel Saling pun kan support, banyak iya, kegiatan di luar alhamdulillah sana. banyak kegiatan. Adel juga boleh, maksudnya Adel tuh boleh Teh kayak buat foto-foto, kayak kerja, terus apa-apa, tapi maksudnya harus tahu lah batas waktunya. Iya, Yang iya. penting Yang ada penting, batas waktu, anak-anak Iya, diurusin suami, gitu kan. anak Tapi kalau diurusin. misalnya aku mau berbisnis ataupun aku mau ada kerjaan tuh nggak masalah. Selama masih bisa di waktunya masih fleksibel lah. Mas Pasya tuh kasih aku kesempatan buat boleh aku kerja. Aduh, luar biasa Adel, nggak berasa banget ngobrol Iya, sama Adel. panjang seru banget ya. Seru banget. Sebenarnya masih panjang, tapi nanti kalau kepanjangan ntar pusing lagi ya. Nanti akan kita sambungin lagi, pasti pada penasaran nih ya. Nah, terima kasih banyak Adel Iya, buat Tante sharingnya. sayang. Thank you, makasih. Rukun terus, Amin. awet terus sama Mas Pasya, Amin. mudah-mudahan sampai jannah nanti ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Pokoknya Teteh yang juga ya sama amin, ayah. amin, amin ya Allah. Nih anak-anaknya lucu-lucu banget. Ya. Thank you, bye bye guys. Bye guys, Bye, bye bye. guys. Makasih semuanya. Jangan lupa di like, di comment, and subscribe. Ya, makasih.